Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 November 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga atas segala berkat-Mu, atas segala kebaikan-Mu yang kami terima. Kami sungguh bersuka cita pada pagi hari ini atas kesehatan dan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hikmah kebijaksanaan supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji dalam nama Tuhan, hapuskan kami dari segala dosa pelanggaran kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sekali lagi saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihatnya dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ingin melihat Tuhan itu adalah impian dari semua kita orang percaya. Melihat Tuhan dengan nyata itu adalah impian kita. Bahkan di dalam nas ini dikatakan akan sama dengan Dia. Akan sama dengan Dia, tentu hal perkataan sama dengan Dia bisa kita bayangkan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kita agungkan, yang kita yakini, yang kita puja selama di hidup kita, kita bisa pada akhirnya kita bisa melihat Dia dan bahkan sama seperti Dia. Yaitu kalau kita mengingat dosa manusia pertama adalah ya keinginannya untuk sama seperti Allah, itu yang membuat mereka tergoda, ya, digoda oleh iblis supaya engkau sama seperti Allahmu, maka makanlah. Jadi artinya mereka tergoda dengan kuasa ingin sama seperti Allah. Namun yang dimaksudkan di sini berbeda, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan menjalani 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu itu tentu masa kegelapan, di mana sebelum kita diangkat, sebelum kita dipilih, sebelum kita diperbaharui menjadi anak-anak terang pada masa kini, anak-anak Allah pada masa kini. Tentu masa yang lalu itu, masa yang penuh dengan kegelapan itu, biarlah itu berlalu. Dan yang harus patut kita syukuri pada saat ini dan sekalian harus kita ingat dan harus kita tanggung jawabi bahwa masa kini, saat ini adalah keadaan nyata bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tentu masa depan kita diberikan lagi pengharapan bahwa akan ada masa kita akan melihat Tuhan Yesus. Kita akan melihat Dia dengan wujud yang nyata, wujud aslinya. Artinya melihat Tuhan bersama-sama dengan Dia, ini adalah sebagai upah. Sebagai upah atau sebagai hadiah bagi orang yang bertahan. Artinya bertahan bagi orang yang menghidupi, yang menunjukkan bukti, yang berperilaku dalam kehidupannya sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nas ini tadi saya sudah membacakan, kita mendengar, tetapi kita belum tahu, tetapi kita belum nyata apa keadaan kita kelak.
Apa keadaan kita kelak? Artinya ada dua kemungkinan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita belum nyata kelak. Artinya ketika posisi kita sekarang ini anak Allah, bagaimana kita menghidupi hidup kita sebagai anak Allah? Apakah kita seperti Bapa kita yang kudus? Apakah kita seperti Bapa kita yang baik? Apakah kita seperti Bapa kita yang betul-betul mengenal, mengetahui jalan yang benar, jalan yang salah? Apakah prinsip hidup kita seperti Dia? Apakah perilaku kita seperti Dia? Apakah kasih kebaikan kita seperti Dia? Atau barangkali Bapak Ibu Saudara-saudari, kita adalah anak yang durhaka, yang tidak tahu, yang tidak sejalan, bahkan yang tidak mengikuti perintah dari bapaknya, daripada ayahnya. Itu yang harus kita lihat dari nas ini. Ada saja anak yang tidak mau mengikuti bapaknya. Ada saja anak yang membangkang, yang menolak ajaran bapaknya, yang tidak mau mendengarkan nasihat dari bapaknya. Tetapi ada juga anak yang sangat setia kepada bapaknya, yang hidup menurut perintah bapaknya, yang mau menerima teguran dan nasihat-nasihat bapaknya. Inilah jati diri kita sebagai orang Kristen, yang saat ini, masa kini kita dinyatakan sebagai anak Allah. Maka itu harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita saat ini. Kita harus berperan sebagai anak Allah. Kita harus menunjukkan diri kita sebagai anak Allah. Maka kelak masa yang akan datang, ketika apa yang dikatakan di dalam nats ini terjadi, kedatangan Tuhan, kita akan melihat Dia secara nyata dengan wujud aslinya. Ini yang menjadi harapan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka dari segala apa yang kita sudah lakukan untuk memuja Tuhan, untuk mengikut Tuhan, maka itu tidak akan sia-sia. Jadilah anak yang takut kepada Tuhan, jadilah anak Allah yang taat, yang setia kepada Bapaknya, yang mau melakukan kehendak Bapaknya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita dikuatkan, dimampukan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup kita menurut kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarkanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarkanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan yang taat, yang takut kepadamu, supaya kelak kami juga ikut berbahagia ketika hari yang Tuhan janjikan telah tiba. Maka kami dapat bertemu dengan Engkau, melihat Engkau dengan nyata. Tuhan, berkatilah kami semua, berikan kami hikmah kebijaksanaan dalam menjalani hari-hari, dalam melakukan segala pekerjaan kami. Kami ingin Tuhan pimpin kami. Kami ingin Tuhan bimbing kami supaya kami tidak salah jalan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti menolong dan memampukan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.